Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kata yang paling mulia yang patut pertama-tama kita ucapkan dan kita sanjungkan adalah pujaan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu karena hidayah, inayah dan taufiknya, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala himpun kita bersama di masjid ini. Setelah kita menuntaskan sholat subuh berjamaah, lalu kemudian kita sempurnakan majelis ini dengan talabul ilmi, dan kemudian kita duduk bersama-sama di majelis ini sampai terbit matahari. Mudah-mudahan Allah karuniakan sebaik-baik pahala kepada kita semua, pahala haji dan umroh yang sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kajian kita hari ini adalah tentang Al-Quran sebagai sebuah sumber kekuatan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Manusia itu khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Dalam ayat lain disebutkan dharu'a, penuh dengan keluh kesah. Tetapi fitrahnya manusia adalah makhluk yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segudang masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beban itu kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah menawarkan amanah-amanah kepada langit dan bumi. Fa'abaina ayyahmilnaha, tetapi langit dan bumi itu tidak mau memikulnya. Wa hamalahal insan, lalu kemudian manusia itu adalah mereka yang ingin memikul amanah. Secara otomatis manusia ini akan dihadapkan kepada beban-beban. Manusia ini akan dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan. Sehingga sebetulnya yang menjadi masalah itu bukanlah masalah itu sendiri. Karena sesungguhnya masalah itu pasti ada. Dan dalam kehidupan ini sebetulnya kita menjalani rentetan masalah demi masalah. Kita masuk dari kita keluar dari satu masalah,
lalu kemudian masuk kepada masalah-masalah yang lain. Selama kita hidup, maka masalah itu akan senantiasa ada. Nah, tetapi manusia ini perlu sebuah mental, perlu sebuah sikap yang kokoh dan tangguh di dalam menghadapi masalah-masalah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya sudah memberikan pelajaran kepada kita tentang beban-beban, masalah-masalah yang akan kita hadapi. Bahwa sebesar apapun dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, itu sesungguhnya tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kita untuk memikul. Itulah kemudian Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menjelaskan kepada kita bahwa seberat dan sesulit apapun masalah itu pasti kita bisa lalui. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kepada kita semua pelajaran bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, dan kita tahu ya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kalimat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ulang 2 kali. Dan kemudian Allah mengatakan, ya, tidak mengatakan inna ba'dal usri yusra, bukan ba'da, sesungguhnya setelah, gitu. Ya. Tetapi kalimat yang Allah gunakan itu adalah ma'a, bersama. Artinya setiap kesulitan itu pasti di dalamnya ada kemudahan. Bahkan ketika Allah mengungkapkan kata al-usri, yang artinya adalah kesulitan, itu Allah menggunakan alif lam. Sehingga kesulitan di ayat yang pertama adalah kesulitan yang sama di ayat yang kedua. Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Jadi al-usri di ayat yang pertama dengan al-usri di ayat yang kedua itu hal yang sama, eta kene. Sedangkan yusron yang artinya kemudahan, Allah buat nakirah tanpa alif lam, menggunakan tanwin, yusran. Ini menunjukkan bahwa kemudahan di ayat yang pertama adalah kemudahan yang berbeda, ya, di ayat yang kedua. Jadi bayangkan satu kesulitan ada banyak kemudahan, ya. Dan yusran itu menunjukkan keumuman tak terbatas. Ini menunjukkan bahwa kemudahan itu lebih banyak daripada kesulitan. Dan faktanya hidup di dunia ini, mau senang harus sulit dulu. Mau makan kudu nyangu heula, ya. Terus nyangu kudu nyamel heula. Terus nyamel kudu masak heula. Geus capek, geus ngesang, kakara bisa gitu. Nah, faktanya begitu. Kita mau senang-senang, pengen piknik gitu ya, pengen healing. Sebelum healing, sebelum piknik, naik mobil heula, kudu ngongkos heula. Kadang-kadang anu resepna naik gunung, ya, suasana dingin, melihat pemandangan yang indah, kan kudu naik gunung heula, ya capek teh, gitu. Baru kemudian setelah di puncak capek, baru kita akan menemukan kenikmatan. Dan itu fitrah kehidupan manusia itu begitu. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, Allah sudah memberikan batasan. Satu, beban itu tidak akan melampaui batas kemampuan. Kemudian yang kedua, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya. Kemudian yang ketiga,
bahwa kesulitan-kesulitan itu akan menjadi pengampunan dosa bagi orang yang beriman. Ya, akan menjadi pengampunan dosa. Tidak ada satu duri pun yang menusuk seorang muslim, lalu kemudian ia bersabar atas ketetapan Allah ini, maka duri itu pun akan kemudian menjadi penghapusan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Sahih Bukhari. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, ini menunjukkan bahwa tidak ada rugi gitu menghadapi masalah, karena masalah itu adalah kehidupan itu sendiri. Ya. Nah, yang harus kemudian kita bangun adalah kekuatan menghadapi masalah ini. Kekuatan menghadapi masalah ini. Agar kita memiliki mental yang tangguh, agar kemudian kita bisa mengarungi lautan dengan ombak yang begitu besar. Agar kemudian kita bisa mengakhiri perjalanan hidup kita, yang kemudian pada akhirnya kita bisa selamat sampai dengan tujuan, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Lalu kemudian apa yang akan menguatkan kita di dalam perjalanan? Yang akan menguatkan di dalam perjalanan kita, tentu kita perhatikan, salah satunya adalah apa yang Allah firmankan di awal Quran surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muzammil. Ini adalah panggilan kepada Rasulullah SAW, yang disifati dengan yang berselimut, karena ini turun wahyunya adalah termasuk wahyu-wahyu yang awal turun saat Rasul pertama kali gempar melihat malaikat Jibril, sampai beliau mengatakan kepada istrinya, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sampai kemudian pada akhirnya Rasul menerima wahyu lagi, saat beliau berselimut begitu, qum fa'anzir, al-muddathir sama Nah, kemudian Al-Muzammil, di Al-Muzammil ini disebutkan Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau di malam hari kecuali sedikit, nisfahu awin usminhu qalila auzid. Bangun malam itu setengah malam, bisa nambah atau bisa kurang sedikit. Jadi patokannya adalah setengah malam. Qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit. Jadi bangun malam kecuali sedikit. Kalimat Allah itu bangun malam kecuali sedikit. Berarti banyak bangunnya, sedikit tidak bangun. Patokannya nisfahu awin qusminhu qalila. Setengah malam atau kurang sedikit, auzid alaih, atau tambah sedikit. Nah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul untuk bangun malam dengan kualitas yang maksimal, kualitas terbagus. Bangunnya lebih banyak daripada tidurnya. Lalu kemudian warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkan atau bacalah Al-Quran dengan tartil. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan beban. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tugas berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan masalah yang sulit. Apa kata Allah? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah, ini adalah tugas dakwah. Tugas dakwah itu
bukan tugas yang ringan, tapi tugas yang begitu sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan bahwa seluruh manusia itu akan diuji. Dan ujian yang paling berat untuk seluruh manusia itu para nabi. Jadi sehebat apapun masalah kita, nggak akan pernah mengalahkan sulitnya ujian untuk para nabi. Dan kata Rasul, aku ini orang yang paling sulit ujiannya daripada seluruh nabi-nabi yang pernah diutus. Nah, jadi Allah akan memberikan beban kepada Rasulullah SAW, maka agar kuat, agar kokoh, agar tangguh, maka Allah perintahkan dua hal. Qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu awzid alaih warattilil qur'ana tartila. Dua hal. Yang pertama qiyamul lail, dan yang kedua adalah Al-Quran. Dan sebetulnya qiyamul lail dan Quran ini tak kene sebenarnya. Ya. Berbicara tentang qiyamul lail, isinya baca Quran. Ya. Qiyamul lail itu kan sholat, dan isinya sholat itu Quran. Ya. Rasulullah SAW ketika qiyamul lail dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, beliau baca Al-Baqarah, beres Al-Baqarah Ali Imran, beres Ali Imran An-Nisa, baru kemudian ruku. Jadi isinya Quran. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, dua hal itu diperintahkan karena kata Allah, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kemudian Allah katakan, inna nasyi'atal laili asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ya, kita sering tahajud, kita sering baca Quran secara khusus di malam hari. Sesungguhnya aktivitas malam itu asyaddu wat'an wa aqwamu qila, lebih kuat bekasnya dan lebih kuat perkataannya. Nah, jadi betul-betul menambah kekuatan yang dahsyat. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kalau seandainya kemudian kita analisis hari ini, kita menyaksikan perang Gaza, perang di Palestina hari ini. Memang bukan hanya Gaza, Palestina. Karena Palestina itu adalah sebuah wilayah hari ini yang secara kewilayahan bisa dikatakan terbagi kepada 3 bagian. Palestina. Satu, ada sebuah wilayah yang disebut dengan tepi barat. Kalau Bapak Ibu sering dengar berita tepi barat, tepi barat. Apa itu tepi barat? Tepi barat itu wilayah Palestina yang ada di sebelah utara tapi arahnya ke timur. Jadi utara sebelah timur. Itu berbatasan langsung dengan Syria, dengan Yordania. Nah gitu. Kenapa dikatakan tepi barat padahal adanya di timur? Ya. Karena bahasanya tepi. Ya, atof. Tepi itu kenapa? Karena Palestina itu, perbatasan Palestina dengan negara lain dibatasi oleh sungai. Sungai ini disebut dengan sungai Tobariyah. Jadi kalau di Palestina itu ada danau yang sangat besar. Bahkan danau ini disebutkan dalam literasi hadis Danau Tobariyah. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan Danau Tiberias. Yang di akhir zaman disebutkan Danau Tiberias ini akan surut. Dan kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu akan datang, itu minum Danau Tiberias sampai habis. Bayangin Danau Tiberias itu kalau di kita ibaratnya mungkin Danau Toba, udah kayak laut aja. Dalamnya juga dalam banget. Cuma airnya manis, tidak air asin. Nah, dari Danau Tobariyah ini mengalirkan air menjadi sebuah sungai yang besar. Dan itu airnya mengalir ke Laut Mati, jadi utara ke selatan. Nah, sungai yang besar ini,
tepi sebelah baratnya itu Palestina, tepi sebelah timurnya itu Yordania, gitu. Nah, tepi barat itu adalah wilayah yang ada di Palestina. Tetapi saat ini keumuman wilayah-wilayah tepi barat ini disebut dalam kekuasaan Sultan Filistina secara de jure. Di atas kertas wilayah ini milik otoritas Palestina. Otoritas Palestina itu siapa? Kalau kita sering mendengar itu apa namanya, Mahmud Abbas, ya, otoritas Palestina, Sultan Filistina, begitu. Kemudian Masjidil Aqsa ada di mana? Masjidil Aqsa ada di sini sebetulnya. Masjidil Aqsa itu ya masuk di bagian dekat dengan tepi barat. Tetapi Masjidil Aqsa itu sendiri terdapat di sebuah kota namanya Al-Quds. Kota Al-Quds. Kota Al-Quds itu lebih besar. Dari Masjidil Aqsa itu, dari Masjidil Aqsa, kata Profesor Meraweh, jaraknya 40 kilo. Ya. Kanan, kiri, depan, belakang. Nah, kemudian di kota Al-Qudsnya itu ada Al-Quds lama, ada Al-Quds baru. Di Al-Quds lama itu terdapat sebuah kota lama disebut dengan Al-Baldah Al-Qadimah. Al-Baldah Al-Qadimah ini dikelilingi oleh benteng. Bentengnya tinggi, ya, 12 meter. Gitu. Sejak dulu ini bentengnya, sejak dulu. Al-Baldah Al-Qadimah. Jadi kalau mau masuk ke kota ini harus masuk kepada gerbang. Nah, di dalam Al-Baldah Al-Qadimah itu terdapat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sendiri, ya, luasnya adalah 1/4 dari Al-Baldah Al-Qadimah. Jadi harus masuk benteng dulu Baldah Qadimah, baru kemudian masuk Masjidil Aqsa. Nah, Al-Baldah Al-Qadimah ini secara de jure itu di bawah kekuasaan, artinya dia adalah pusaka dunia, katanya. Pusaka dunia. Bukan milik Sultan Filistina, bukan milik Israel, tapi dia adalah pusaka dunia. Dan otoritas pengelolaannya diberikan kepada negara Yordania. Itulah kenapa kalau kita mau ziarah ke Masjidil Aqsa, pasti ke Yordan dulu pakai paspor Yordan. Walaupun tetap harus ada paspor Israel karena melewati wilayah-wilayah Israel. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, tepi barat. Secara de jure itu di bawah kekuasaan Sultan Filistina. Tapi secara de facto mereka adalah wilayah yang terjajah secara langsung oleh Zionisme Israel. Itu. Nah, ini wilayah satu. Wilayah yang kedua disebut dengan tanah 1948. Aradi Samania Warba'i. Wilayah tanah 1948. Nah, wilayah 1948 ini adalah wilayah Palestina yang sudah total dikuasai full oleh Israel. Dan hari ini itu tempat yang diklaim sebagai wilayah Israel. Baik secara de facto ataupun de jure. Ya, jadi dikuasai full. KTP-nya sudah KTP Israel, undang-undangnya undang-undang Israel, semuanya harus Israel. Sekolahnya kurikulum Israel. Itu. Nah, ini wilayah yang kedua. Nah, wilayah ini jelas, ini terjajah full, sudah difutuh lah, itu dikuasai oleh Israel. Nah, ini paling luas wilayah. Dan orang Palestina di sini masih ada, tapi sedikit, hanya sekitar 1 juta orang saja. Dan kemudian mereka keumumannya sudah terusir. Ya, jadi kalau pada tahun 1947 terjadi peristiwa Nakbah, itu mereka terusir dari wilayah-wilayah 1948 ini. Terusir. Ya, setengah penduduk Palestina di luar Palestina. Nah, wilayah terakhir di Palestina itu namanya Gaza. Gaza. Hari ini kita sering mendengar Gaza. Gaza ini kota kecil. Luasnya cuma 365 km persegi saja. Lebarnya dari barat ke timur itu cuma 7 kilo saja. 7 kilo jika permata biru. Dari ujung ke ujung bisa jadi. 7 kilo.
Kemudian tingginya atau panjangnya dari utara ke selatan itu 34 kilo. Dan ini dihuni oleh 2 juta lebih penduduk Palestina tinggal di sini.